Bab 6, Melewati. Sebulan kemudian. Hari ini, tidak ada kelas. Su Chen duduk di tempat tidurnya, tangannya bergerak dan memberi isyarat saat dia dengan lembut menekan udara. Meskipun sepertinya tidak ada yang terjadi selain embusan angin singkat, mata Su Chen dapat dengan jelas melihat jaring energi asal yang cemerlang menutupi area di depannya. Dia mengambil lempengan di dekatnya dan melemparkannya keluar. Lempengan melewati jaring, langsung terbelah menjadi 10 atau lebih potongan. Jaring bening itu bergetar sebentar, tetapi tidak pecah. Sesaat kemudian, itu bubar. Sukses. Su Chen mengungkapkan ekspresi sukacita. Skill asal baru telah terbentuk jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Su Chen pada awalnya. Baik dari segi ketajaman maupun daya tahannya, sudah jauh lebih unggul dari bentuk awalnya. Yang paling penting, itu telah menggabungkan teknik light bending, membuatnya sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Itu sangat tersembunyi dan pasti bisa digunakan untuk membuat orang lengah. Tentu saja, daya tahan dan ketajaman jaring angin tidak terkalahkan. Tapi di antara keterampilan asal ini bukan yang terhebat. Akan selalu ada yang lebih baik. Berdasarkan basis kultivasi Su Chen saat ini, tidak perlu mengejar hasil yang lebih baik. Mari kita mengujinya di ruang penyempurnaan. Dia seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru. Dia ingin bermain dengannya. Dalam periode waktu ini, dia telah berkonsentrasi untuk menganalisis pola energi asal, sehingga dia menjadi lebih akrab dengan teleportasi White Tower, teknik memperbaiki jiwa, dan peluru energi asal. Dengan kemahiran barunya dalam keterampilan ini, dia merasa kekuatannya pasti meningkat sangat besar dan dia sangat ingin mengujinya. Saat ide ini muncul di benak Su Chen, dia berdiri dan menuju ke Aula 100 penyempurnaan milik Hidden Dragon Institute. Aula 100 penyempurnaan disediakan oleh Hidden Dragon Institute secara khusus agar siswa dapat menilai kemajuan mereka. Setiap siswa bisa datang ke sini untuk mengetahui seberapa besar kekuatan mereka telah tumbuh. Ini adalah pertama kalinya Su Chen datang ke sini. Saat tiba, dia disambut oleh pemandangan aula yang sangat besar dan luas. Aula besar itu sangat megah. Ada 18 tentara tembaga berdiri di kedua sisi. Sementara mereka tampak seperti patung, kemungkinan besar mereka adalah boneka iblis, di sana untuk menegakkan aturan institut dan menjaga ketertiban. Ada 20 pintu tembaga, masing-masing dengan gambar berbeda tertulis di atasnya. Su Chen tidak mengerti untuk apa mereka digunakan. Syukurlah, ada asisten siswa. Jadi dia mendekati mereka untuk meminta bantuan. Asisten siswa yang dia dekati sangat kurus. Dia terlihat sangat mirip dengan kacang panjang. Untuk pertanyaan Su Chen, dia menjawab dengan agak tidak sabar. 20 pintu mewakili tingkat kekuatan yang berbeda. Siswa baru akan masuk dari pintu pertama di sebelah kiri. Setiap kali kamu dapat menaklukkan apa yang ada di balik pintu pertama, kamu dapat memasuki pintu kedua. Selain itu, di balik setiap pintu terdapat poin kontribusi. Jika kamu dapat mendapatkan isi dari ruangan, itu milikmu. Adapun berapa banyak, itu tergantung pada berapa kali kamu memasuki ruangan. Semakin sering kamu masuk, semakin sedikit poin kontribusi yang akan kamu peroleh. Jadi maksudmu jika aku bisa mengalahkan pintu pertama pada percobaan pertamaku, aku akan mendapatkan poin kontribusi terbanyak. Tapi jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan mendapatkan poin kontribusi lebih sedikit meskipun aku belum pernah mengalahkannya sebelumnya. Itu benar, setiap siswa harus sangat jelas tentang kekuatan yang mereka miliki. Jadi bisakah aku berkultivasi selama beberapa tahun, lalu mengikuti ujian? Su Chen bertanya. Tentu saja kamu bisa. Namun, aturannya adalah semakin lama kamu berada di sini, semakin sedikit poin kontribusi yang akan kamu peroleh. Setiap pintu juga memiliki target waktu. Jika kamu melebihi batas waktu, poin kontribusi yang bisa kamu peroleh akan berkurang. Hal yang sama berlaku untuk setiap kali kamu mencoba. Siswa itu tertawa. Cukup sulit untuk memanfaatkan institut. Jadi begitulah adanya. Untuk mendapatkan poin kontribusi terbanyak, dia harus membersihkan ruangan dalam waktu sesingkat mungkin dengan jumlah upaya sesedikit mungkin. Ini mengharuskan siswa untuk tidak hanya memiliki kekuatan besar tetapi juga persepsi yang akurat tentang kemampuan mereka sendiri. Memahami batas kekuatannya adalah keterampilan yang sangat penting untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jika dia melompat lebih dulu ke pertempuran tanpa petunjuk apapun yang menunggunya, itu sama saja dengan mengundang kematian. Institut menerapkan aturan ini untuk memaksa siswa menilai kekuatan mereka sendiri secara akurat. Mereka menyebutnya 100 penyempurnaan, namun semakin dia berlatih, semakin rendah jumlah poin yang akan dia peroleh. Jika benar-benar membutuhkan 100 kali percobaan untuk membersihkan sebuah ruangan, orang itu mungkin tidak berharga. Kamu yakin mau masuk? Biasanya, tempat ini paling ramai menjelang tahun ajaran berakhir. Lagi pula,
Itu terakhir kali di mana mereka masih menjadi bagian dari tahun yang sama. Namun, akan jauh lebih sibuk pada saat itu, dan kamu akan dikenakan biaya poin kontribusi untuk memasuki sebuah ruangan. Ada sangat sedikit celah untuk dimanfaatkan. Syukurlah, Su Chen tidak ada di sini untuk memanfaatkan celah apapun. Dia tertawa. Aku akan melakukannya sekarang. Bagus, aku suka orang yang lugas, siswa itu memuji. Mengacungkan jempol pada Su Chen. Letakkan tablet identitasmu di pintu dan kamu bisa masuk. Su Chen menemukan ada celah kecil di pintu. Dia berjalan dan meletakkan tablet identitasnya di dalam slot. Setelah itu pintu terbuka. Su Chen masuk, penglihatannya menjadi kabur, dan dia mendapati dirinya berdiri di padang pasir yang terik. Meskipun dia tahu ini adalah ilusi yang dibuat oleh formasi, Su Chen masih merasakan panas yang menyengat tanpa alasan. Pada saat itu, seberkas cahaya keluar dari bawah kakinya, menerkam ke arahnya. Serangan ini tiba-tiba dan ganas, tapi Su Chen dengan mudah menghindarinya. Serangan bayangan hitam itu meleset, tetapi ia berbalik di udara dan menerkam Su Chen lagi. Meraung marah, itu adalah Merajling. Vicious Beast pertama yang pernah dilawan Su Chen adalah Merajling, tanpa diduga. Itu juga Vicious Beast pertama yang Su Chen lawan di sini. Merajling tinggal di pegunungan berhutan, bukan di dalam gurun. Tapi karena ini semua hanyalah ilusi, Su Chen tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Dengan kekuatan Su Chen saat ini, berurusan dengan Merajling itu mudah. Namun, dia melakukan perjalanan ini justru karena dia ingin menguji efek dari origin skill barunya dalam pertempuran. Dia menyulap jaring angin di depannya. Merajling terbang ke depan seperti kilat, melewati jaring angin. Su Chen tidak menghindari Ling, membiarkan cakarnya yang tajam mencapai tenggorokannya sendiri. Ling itu bergetar hebat dan tepat sebelum berbenturan dengan Su Chen, ia jatuh ke tanah. Setelah Ling menghilang, satu regu tentara muncul. Meskipun mereka hanya prajurit di alam tempering tubuh, masing-masing ditutupi baju perang, memegang pisau tajam di tangan mereka. Mereka bahkan mengerti bagaimana menggunakan taktik kelompok. Namun pada akhirnya, mereka bukanlah tantangan bagi Su Chen. Dia membentuk jaring angin dan para prajurit tanpa sadar menyerbu ke dalamnya satu demi satu. Kali ini, jaring angin tidak seefektif sebelumnya. Armor keras menumpulkan ketajaman jaring, dan beban para prajurit ini memberi banyak tekanan pada jaring angin. Itu pecah bahkan sebelum mampu memotong lawan. Meski begitu, pasukan prajurit masih mengalami luka berat. Su Chen mundur, menyulap jaring angin lainnya. Para prajurit ilusi menyerang ke depan, tidak takut mati. Mereka terus dirobek dan dicabik-cabik. Jaring lain, serangan lain, Su Chen menciptakan total 5 jaring sebelum prajurit terakhir kehilangan nyawanya. Setelah tentara menghilang, sekawanan besar burung muncul. Ketika Su Chen melihat burung-burung itu, dia senang. Tanpa pertanyaan, jaring angin paling cocok untuk jenis lawan ini. Su Chen hanya mengandalkan satu jaring angin untuk menangani semua burung. Dia terus-menerus menguji keterampilan asal barunya untuk menghadapi semua jenis lawan dalam pengaturan yang berbeda. Hanya setelah pengujian ekstensif, skill asal dapat dianggap baik. Melalui proses ini, Su Chen mulai menyadari beberapa kelemahan jaring angin yang membuatnya tidak dapat segera digunakan. Dia juga menemukan kapan itu efektif dan kapan tidak. Dia menghafal semuanya, menggunakannya sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan. Tidak ada keterampilan asal yang tidak terkalahkan, dan tidak ada keterampilan asal yang tidak dapat ditingkatkan. Hanya jika dia selalu tidak puas, dia dapat terus meningkat. Setelah menguji selama beberapa waktu, Su Chen menemukan. Bab 7, Pertemuan kembali. Setelah mengalahkan ruang pertama, dunia ilusi menghilang. Su Chen menemukan bahwa dia berada di sebuah ruangan yang tercakup dalam formasi asal. Ada sebuah pintu di seberang ruangan. Setelah mendorongnya terbuka, Su Chen menemukan dia telah kembali ke aula besar di luar. Mata siswa kurus itu berbinar saat melihat Su Chen. Oh, kamu sudah melewati level pertama, tidak buruk. Aku hanya beruntung saja, jawab Su Chen dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tablet identitasnya dari pintu. Dia menemukan dia diberikan 25 poin kontribusi untuk menyelesaikan ruang pertama. Bagaimana? Ingin mencoba kamar kedua? Jika kamu dapat menyelesaikan, kamu akan mendapatkan 50 poin kontribusi. Siswa itu menyemangati Su Chen. Sepertinya dia tidak memiliki niat baik. Oke, Su Chen dengan mudah setuju. Setelah melihat Su Chen memasuki pintu kedua, siswa kurus itu berhenti sebelum tertawa mencemooh. Aku menjebak yang lain. Dia sudah lama bekerja di sini, jadi dia tahu semua seluk-beluknya. Ruangan pertama adalah yang paling mudah dibersihkan.
itu pada dasarnya digunakan untuk memudahkan siswa sementara juga memberi mereka beberapa poin kontribusi. Jika siswa pintar, mereka akan dapat memperkirakan kekuatan ruangan kedua dan menilai apakah mereka dapat membersihkannya atau tidak. Siswa baru seringkali dapat membersihkan ruangan pertama dengan mudah. Dengan 25 poin kontribusi di dalam tas, mereka akan diberi tantangan di lantai setelahnya, salah satu yang membutuhkan kekuatan. Siswa kurus itu cukup perseptif. Dia segera menyadari bahwa Su Chen tidak memiliki aura seseorang dengan garis keturunan, jadi dia seharusnya menjadi murid biasa. Baginya untuk mencoba ruang kedua bahkan setelah tidak berada di sekolah selama beberapa bulan, hanya ada satu kemungkinan hasil kegagalan. Ini persis hasil yang dicari siswa kurus itu. Dia selalu di sini, mengawasi para siswa. Hal favoritnya untuk dilihat adalah siswa berjalan dengan penuh percaya diri dan pergi dengan sedih. Dia menemukan kesenangan dalam kegagalan orang lain. Perasaan senang atas kegagalan orang lain sangat memuaskan baginya. Faktanya, kesenangan yang tidak wajar seperti ini cukup umum di antara mereka yang pernah gagal sebelumnya. Namun, senyuman di wajahnya dengan cepat menghilang saat lampu hijau di atas pintu kedua menyala. Dia berdiri di sana dengan linglung. Berhasil, dia benar-benar membersihkannya. Saat Su Chen keluar, 50 poin kontribusi ditambahkan ke tablet identitas di tangannya. Tidak buruk, nak. Murid kurus itu dengan cepat menarik keterkejutannya. Dia berpura-pura dengan jujur memberi selamat kepada Su Chen. Kamu mau mengerjakan kamar ketiga, dari semua siswa tahun pertama, sangat sedikit yang bisa membersihkan kamar ketiga pada tahap ini. Su Chen memikirkannya dengan serius sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Aku akan mencobanya. Astaga, apa kau serius? Murid kurus itu tertawa dingin di dalam hatinya. Orang ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Setiap dua pintu setara dengan 1 tahun di institut. Setidaknya, itulah desain yang dibuat oleh Hidden Dragon Institute. Dengan kata lain, mampu membersihkan 2 pintu sebagai siswa tahun pertama sudah setara. Pintu ketiga dirancang untuk siswa tahun kedua. Hanya siswa tahun pertama teratas yang bisa menyelesaikannya. Poin kontribusi yang diberikan ditentukan berdasarkan sistem ini. Jika dia menyelesaikannya lebih cepat dari jadwal, dia akan mendapatkan lebih banyak poin. Dan jika dia gagal menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan, dia akan mendapatkan lebih sedikit. Hanya bibit yang paling menonjol yang dapat membersihkan ruangan lebih cepat dari jadwal. Terbukti, siswa non-darah yang berdiri di depannya tidak mencapai standar itu. Pintu ketiga, ya, aku akan menunggu untuk melihatmu menggigit debu. Murid kurus itu tertawa dingin di dalam hatinya, tidak lama kemudian. Pintu tembaga terbuka, lampu hijau di atasnya. Murid kurus itu sangat terkejut hingga rahangnya hampir lepas. Apa-apaan, dia bahkan membersihkan kamar ketiga. Jika tersiar kabar bahwa seorang siswa tahun pertama tanpa garis keturunan telah membersihkan pintu ketiga hanya beberapa bulan setelah awal tahun, kebanyakan orang akan sangat terkejut sampai gigi mereka rontok. Terbukti, Su Chen tidak sesantai sebelumnya. Kelelahan terlihat di wajahnya dan dahinya dipenuhi keringat. Namun, dia sangat bahagia. Kamar ketiga memberinya 100 poin kontribusi. Berapa banyak poin yang akan dia dapatkan jika dia membersihkan kamar keempat sekarang? Namun, dia sudah cukup banyak menggunakan semua gerakannya untuk membersihkan ruangan terakhir. Dia bahkan terpaksa menggunakan White Tower Teleportation dan Origin Energy Bullets. Dia merasa tidak percaya diri untuk membersihkan kamar keempat, jadi dia menyerah pada ide itu. Meski begitu, Su Chen masih bertanya kepada siswa kurus itu, dari siswa tahun pertama, berapa banyak yang membersihkan kamar ketiga? Mungkin karena Su Chen telah melewati 3 kamar berturut-turut, nada suara siswa kurus itu menjadi jauh lebih hormat. Dia melirik buku catatan, lalu menjawab, sampai sekarang, ada total 84 orang termasuk kamu. Ada 84, ini bahkan tidak termasuk mereka yang belum datang untuk mencoba dan membersihkan kamar, namun memiliki kekuatan untuk melakukannya. Memang, ada banyak individu yang cakap di institut, bahkan di antara mahasiswa tahun pertama. Apakah ada yang membersihkan kamar keempat? Su Chen bertanya. Siswa kurus membolak-balik catatan lagi sebelum menjawab, 5. 5 orang membersihkan kamar keempat? Bolehkah aku bertanya siapa mereka? Su Chen bertanya. Siswa kurus itu menjawab, 2 memilih untuk merahasiakan identitas mereka, sementara 3 tidak. Mereka adalah Jiang Sisui, Yue Longxia, dan Ji Hanyan. So Ji Hanyan ada di antara mereka. Ini tidak mengherankan mengingat tingkat kekuatan yang dia miliki. Kamar keempat mungkin juga bukan batasnya. Lagi pula, Ji Hanyan bisa berhadapan langsung dengan Pan Hao.
Jadi secara teori dia setidaknya bisa membersihkan kamar kelima. Satu-satunya alasan dia belum melakukannya mungkin karena dia berhati-hati. Dia tidak tahu siapa Jiang Sisui atau Yue Longxia. Siswa kurus itu berkata sambil tersenyum. Karena kamu telah menyelesaikan kamar ketiga, kamu telah memperoleh hak untuk meninggalkan namamu di daftar. Apakah kamu mau? Tidak perlu, Su Chen memotongnya saat dia. Bab 8, Sasaran. Gu Qingluo sedang duduk di sudut perpustakaan dekat jendela. Dia memegang sebuah buku di tangannya dan membacanya dengan saksama. Alisnya sedikit dirajut, seolah-olah dia sedang memikirkan suatu masalah. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada bukunya. Sinar matahari menerobos melalui jendela, membungkusnya dalam lingkaran cahaya. Qingluo, panggilan tenang itu lembut, tapi membangkitkan ingatan tentang gadis yang ada di benaknya seperti sambaran petir. Sosok Gu Qingluo dengan lembut bergetar. Dia perlahan mengalihkan pandangannya dari bukunya dan menatap Su Chen. Mata mereka bertemu, waktu lambat berhenti. Su Chen menatap Gu Qingluo, tanpa berkedip. Gu Qingluo balas menatapnya. Keduanya saling menatap mata karena kehilangan kata-kata. Setelah sekian lama, Gu Qingluo tersenyum lembut, "Kamu datang." Sapaan sederhana ini menyebabkan gelombang emosi kompleks menyapu Su Chen. Namun, ekspresinya tidak berubah. Kamu juga." Gu Qingluo meletakkan bukunya. "Aku dianggap sebagai bagian dari wilayah Longqi, jadi saya berpartisipasi dalam ujian di sana." "Jadi kamu buru-buru meninggalkan North West karena ujian wilayah?" Su Chen bertanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bertindak seolah-olah kepergian Gu Qingluo seperti gumpalan asap sekilas baginya. Kaum muda pada dasarnya terburu nafsu, bahkan jika dia melihat orang yang dia cintai, dia mungkin akan terus mempertahankan kehormatannya dengan keras kepala. "Ya." Gu Qingluo menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. "Sayangnya, aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak punya waktu untuk memberitahumu, maaf." Kemarahan melonjak di hati Su Chen. "Aku tidak tahu kamu begitu terburu-buru untuk ujianmu." Orang-orang lain di perpustakaan, mendengar percakapan mereka, memelototi mereka dengan tidak sabar dan beberapa bahkan mengirimkan beberapa teriakan marah. Gu Qingluo menghela nafas dan meletakkan bukunya. Dia mengerti dia tidak akan menyelesaikannya hari ini. Gu Qingluo mengembalikan buku itu, lalu berkata, "Aku ingin jalan-jalan, maukah kamu ikut denganku?" Su Chen tetap diam. Dia mengikuti di belakang Gu Qingluo saat mereka meninggalkan perpustakaan. Mereka berjalan di sepanjang jalan setapak, pepohonan di kedua sisinya. Dengan suara lembut, Gu Qingluo berkata, "Terakhir kali, aku pergi dengan tergesa-gesa dan tidak memberitahumu apapun. Aku seharusnya tidak melakukan itu, jadi aku akan minta maaf untuk itu." Su Chen hanya merasakan penderitaan. "Kau tahu bukan itu yang ingin ku dengar." "Apakah kamu ingin tahu mengapa aku pergi begitu saja?" Gu Qingluo dengan lembut tersenyum. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Karena tidak mungkin kita bersama." "Mengapa? Kamu sudah tahu jawabannya. Kamu hanya tidak mau mengakuinya." Su Chen merasakan sakit di hatinya. "Karena latar belakang keluargaku." Senyum yang indah dan berseri-seri muncul dari Gu Qingluo. "Lihat, kamu tahu betul mengapa kita tidak bisa bersama. Kamu harus memahami perbedaan antara klan bangsawan garis keturunan dan klan non-garis keturunan tanpa aku menjelaskannya kepadamu." Tentu saja Su Chen mengerti. Dia mengerti sejak ujian wilayah 3 gunung. Perbedaan antara klan bangsawan garis keturunan dan klan non-garis keturunan sama seperti perbedaan antara Su Chen dan para pelayan di klannya. Kesenjangan ini telah terbentuk selama beberapa ribu tahun oleh klan bangsawan garis keturunan. Itu tidak dipengaruhi oleh preferensi individu. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka, klan bangsawan garis darah hanya menikah dengan klan bangsawan garis keturunan lainnya. Sesekali ada pernikahan antara seseorang dengan dan seseorang tanpa garis keturunan, tapi itu sangat jarang terjadi, dan bahkan lebih jarang berhasil. Pernikahan ini dipandang rendah oleh klan bangsawan garis. Cinta antara Su Chen dan Gu Qingluo sudah bertentangan dengan status quo. Itu akan menjadi masalah di dalam klannya. Inilah mengapa Gu Qingluo menolaknya. Faktanya, dia bahkan tidak melakukannya di depan wajahnya, malah memilih untuk pergi begitu saja. Su Chen pernah berfantasi tentang itu sebelumnya. Dia bermimpi bahwa cinta bisa melampaui status dan pangkat sosial. Dia bermimpi Gu Qingluo pergi karena alasan lain, bukan karena faktor yang realistis. Tetapi ketika dia bertemu Gu Qingluo lagi, ketika dia mendengarnya menjelaskannya, rasa sakit yang tak dapat dijelaskan merobek hatinya. Apakah kebenarannya sangat sederhana? Apakah ini benar-benar kebenaran? Pada akhirnya, mereka berdua bahkan tidak pernah berkencan.
jadi bagaimana dia bisa memintanya menyerahkan semua yang dia miliki untuknya? Su Chen tahu dia tidak bisa menyalahkan Gu Qingluo, tapi ini tidak mengurangi rasa sakit di hatinya sedikitpun. Su Chen dengan paksa menahan rasa sakit di hatinya, dengan lembut tersenyum di luar. Tentu saja aku mengerti. Itu hanya angan-anganku, mencari seseorang yang jauh dari kemampuanku. Untuk seorang wanita sepertimu, memilikimu sebagai teman saja sudah cukup baik, namun aku menginginkan lebih. Aku benar-benar. Su Chen menggaruk kepalanya. Tapi jika kamu tidak mau, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu kepadaku saja? Kamu bahkan tidak meninggalkanku pesan, kamu juga tidak memberitahuku bahwa kamu mendaftar di Hidden Dragon Institute. Apakah kamu khawatir bahwa aku tidak akan menyerah padamu? Bahwa aku akan mengejarmu, memberimu masalah di setiap langkah? Gu Qingluo menundukkan kepalanya. Ini adalah kesalahanku. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Jangan khawatir. Karena kamu menolakku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Su Chen tertawa. Bisakah kita tetap berteman? Gu Qingluo mengangguk, tentu saja bisa. Su Chen memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa bebas. Lalu berkata, benar, tempat apa yang kamu dapatkan dalam kompetisi wilayah Hemu? Gu Qingluo menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukan sebaik yang kamu lakukan. Saya hanya mendapat tempat ke-12. Ke-12, sayang sekali, kamu sangat dekat dengan 10 besar. Tapi garis keturunan klanku masih sangat kuat, dan kamu sangat berbakat. Kamu pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Terima kasih. Keduanya berjalan dan berbicara, tetapi nada mereka menjadi sopan dan terasing. Setelah berbicara lebih lama, Su Chen berkata, ya ampun, aku baru ingat ada hal lain yang harus kuurus. Aku akan pergi dulu. Aku sangat senang melihatmu hari ini. Mari tetap berhubungan. Oke. Gu Qingluo dengan lembut menjawab. Keduanya mengucapkan selamat tinggal. Gu Qingluo memperhatikan sosoknya yang pergi. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia dengan lembut berbisik. Maafkan aku, Su Chen. Aku tidak ingin kamu mati. Setelah meninggalkan Gu Qingluo, Su Chen dengan marah berjalan menuju hutan terdekat. Dia berjalan dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Langkahnya semakin cepat dan tak lama kemudian dia berlari dengan kecepatan tinggi. Dia berlari melewati hutan, mengabaikan semua yang ada di depannya dan merobohkan banyak pohon saat dia berlari sampai kehabisan tenaga. Dia bersandar di batu besar dan mulai menangis. Air mata mengalir di wajahnya saat dia melolong dalam kesedihan, membuang segala perusak ketenangannya. Semua kekuatan yang dia coba kumpulkan langsung hancur, yang tersisa hanyalah rasa sakit yang menusuk seluruh tubuhnya, seolah-olah ada jarum yang menembus jantungnya. Su Chen melepaskan semua kelemahan dan kerentanan di hatinya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, semua kesedihan perlahan meninggalkannya. Su Chen yang biasa tenang mulai muncul kembali. Dia menyeka pipinya hingga kering dan berdiri. Su Chen menarik napas dalam-dalam, mengatur kembali jubahnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, kamu sudah selesai menangis dan menjadi lembut, sudah waktunya untuk sadar. Sebelumnya, satu-satunya tujuanku adalah menjadi lebih kuat, tetapi aku tidak tahu mengapa aku harus menjadi lebih kuat. Sekarang aku mengerti. Aku mengerti jalan yang akan ku lalui. Garis keturunan omong kosong apa? Lagi pula itu hanya sekelompok manusia binatang yang bermutasi. Musuh umat manusia adalah ras binatang buas yang kejam dan biadab. Jika kita mengandalkan garis keturunan sebagai sumber kekuatan kita tidak akan pernah melampaui ras binatang. Aku akan melampaui sistem garis keturunan ini dan menciptakan metode kultivasi umat manusia sendiri. Di masa depan, umat manusia tidak akan bergantung pada garis keturunan untuk berkultivasi. Aku akan membuat umat manusia menjadi unggul sekali lagi. Aku akan membangun singgasana untuk umat manusia yang melampaui garis keturunan manapun. Su Chen dengan berapi-api menyatakan apa yang menjadi pengejaran sepanjang hidupnya. Setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya, suara seorang lelaki tua memasuki telinganya. Omong kosong, ocehan orang gila. Bab 9, Sumpah itu suci. Kata-kata ini, entah dari mana, membuat Su Chen ketakutan. Dia buru-buru berbalik untuk menemukan seorang lelaki tua berbaring telungkup di rerumputan, mengutak-atik bunga kecil yang tidak dikenali Su Chen. Terbukti, dia sudah ada di sana cukup lama. Tubuhnya ditumbuhi daun. Tapi meski tanpa daun, dia tetap terlihat jelek. Rambutnya berantakan, dan janggutnya panjang dan sulit diatur. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama sejak dia membersihkannya. Matanya melepuh dan lingkaran hitam keunguan mengelilinginya. Dia tampaknya menderita pukulan yang mengerikan. Su Chen tidak tahu kapan lelaki tua ini muncul.
tetapi kata-kata yang diucapkannya jelas ditujukan padanya. Su Chen agak marah, tapi berhasil menenangkan diri. Pertemuannya dengan Gu Qingluo telah mengacaukan kondisi mentalnya, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali kondisi normalnya. Dia masih Su Chen yang tenang dan penuh perhitungan. Su Chen yang marah akan berdebat dengan lelaki tua itu, tetapi Su Chen yang tenang tidak. Dia menenangkan dirinya, mengatur ulang pakaiannya dan berkata, "Kamu benar, saya hanya berbicara omong kosong, ocehan orang bodoh yang gila. Maafkan aku, seorang pemuda yang baru saja mengalami patah hati, karena berbicara tanpa berpikir. Tolong jangan memasukkannya ke dalam hati." Orang tua itu mengungkapkan keterkejutannya. Dia tiba-tiba muncul di depan Su Chen, seolah jarak 100 kaki di antara mereka berdua tidak ada. Dengan matanya yang keruh, dia menilai Su Chen. Sesaat kemudian, dia berkata, "Wow, kamu menjadi tenang dengan cukup cepat. Sepertinya kamu tidak seburuk yang kukira." Su Chen dengan hormat menjawab, "Terima kasih, senior, atas pujian Anda. Si kecil ini hanya berbicara tanpa berpikir," menimbulkan ejekan senior. "Hei, apakah kamu tahu mengapa aku mengatakan kamu berbicara omong kosong?" Pria tua itu bertanya, menyipitkan matanya. Su Chen mengangguk, "Tentu saja, si kecil ini hanya mengoceh omong kosong. Umat manusia telah menghasilkan banyak pahlawan selama puluhan ribu tahun sejarahnya, namun tidak satu pun dari mereka mampu melakukannya. Bagi saya, seorang siswa yang baru diterima di institut, untuk membuat klaim yang begitu berani, tentu saja itu tidak lain adalah omong kosong." Tanpa diduga, lelaki tua itu menjadi marah. Omong kosong, omong kosong. Jika pendahulu kita tidak dapat mencapainya, tidak ada yang bisa. Cara berpikir konyol macam apa ini? Umat manusia dulu bahkan tidak bisa masuk ke Ki Drawing Realm sendiri. Tapi bukankah kita sudah mencapai titik itu sekarang? Bukan hanya itu, tapi kita bahkan bisa masuk ke alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Bukankah impian umat manusia telah terwujud? Jika satu orang tidak bisa melakukannya, lalu bagaimana dengan 10.000? Jika 1 tahun tidak cukup, lalu bagaimana dengan 10.000? Generasi demi generasi, kami mengumpulkan pengetahuan hingga suatu hari kami mencapai tujuan kami. Mengapa menyerah dan menggunakan kata-kata seperti tidak mungkin? Bagi saya, pada akhirnya akan ada hari di mana umat manusia dapat lolos dari batas garis keturunan, mengembangkan jalur kultivasi kita sendiri, dan melampaui ras binatang. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat dengan gelisah, ludah beterbangan kemana-mana. Su Chen benar-benar tercengang. Dia menatap lelaki tua itu, tapi aku hanya Anda. Alasan saya mengatakan Anda mengatakan omong kosong adalah karena motivasi untuk pemikiran Anda salah. Teriak lelaki tua itu, menusukkan jarinya ke dahi Su Chen. Berapa banyak pahlawan yang mengabdikan seluruh hidup mereka sehingga umat manusia dapat menjadi terkenal tanpa hasil, namun tetap melakukannya tanpa penyesalan. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki mimpi di dalam hati mereka, mimpi masa depan tanpa batas bagi seluruh umat manusia. Tapi bagaimana denganmu? Mengapa kamu bersumpah seperti itu, untuk wanita sialan? Su Chen tertegun. Pria tua itu melanjutkan dengan nada keras. Jika kamu ingin mencapai sesuatu yang hebat, hatimu harus berada di tempat yang tepat. Kamu tidak memiliki visi seperti itu, namun kamu pikir layak untuk mengklaim bahwa kamu akan membuat umat manusia menjadi terkenal. Melanggar batasan garis keturunan untuk wanita biasa, ini adalah hal yang paling menggelikan yang pernah kudengar. Mengapa kamu tidak mengatakan kamu akan menjungkir balikan 7 negara besar dan menetapkan namamu sendiri di masa mendatang untuk seorang wanita? Setidaknya itu lebih masuk akal daripada menerobos batasan garis keturunan. Hari ini, kamu dapat membuat sumpah seperti itu untuk seorang wanita. Suatu hari, kamu bisa melanggar sumpah seperti itu untuk seorang wanita. Su Chen tersipu malu ketika mendengar ini. Orang tua itu tidak mengutuk dia karena ambisinya, tetapi karena motivasi yang mendasari ambisi ini. Pria tua itu mengomelinya selama beberapa waktu. Akhirnya, dia berkata, "Sungguh motivasi yang menyedihkan untuk ambisi yang hebat. Siapa lagi selain kamu yang akan mengatakan omong kosong seperti itu? Seorang pemula sepertimu tidak cocok untuk mengecilkan kebangkitan umat manusia. Itu harus menjadi sesuatu yang kamu kejar sepanjang hidupmu." Tangannya terlipat di belakang punggungnya saat dia berbalik dan pergi. Su Chen bingung, orang tua itu telah pergi, begitu saja. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia berteriak, "Senior, siapa namamu yang terhormat?" Su Chen tidak akan pernah melupakan nasihat senior. Suara tua itu melayang ke arahnya. Seorang idiot yang menyia-nyiakan separuh hidupnya untuk sebuah mimpi, tidak layak disebut. Seorang idiot yang menyia-nyiakan separuh hidupnya untuk sebuah mimpi,
Su Chen bergumam dengan suara rendah, mungkinkah dia, seperti main brok? Dia akhirnya menyadari mengapa lelaki tua itu mengutuknya. Bagi seseorang seperti dia, membuat sumpah seperti itu demi seorang wanita lajang mungkin merupakan penghinaan terbesar untuk impiannya itu. Su Chen keluar dari hutan dan kembali ke institut. Setelah dimarahi oleh lelaki tua itu, pikiran Su Chen akhirnya kehilangan pikiran terakhirnya yang memabukkan tentang King Luo. Setelah menenangkan ombak yang masih ada di hatinya, Su Chen berjalan ke arah menara penggenggam bulan. Ji Hanyan tinggal di sana. Setelah tiba di menara penggenggam bulan, Su Chen melihat Ji Hanyan keluar, diikuti oleh seorang pria berpakaian putih. Laki-laki itu dengan penuh semangat dan sopan berbicara dengannya. Namun, tingkahnya seperti budak pelayan. Ji Hanyan benar-benar mengabaikannya, terus maju dalam garis lurus. Saat melihat Su Chen tiba, mata Ji Hanyan berbinar, wajah dinginnya meleleh menjadi senyuman. Dia tersenyum karena dia tahu satu-satunya alasan Su Chen datang untuk menemukannya saat ini adalah karena skill asal baru telah berhasil dibuat. Senyuman adalah fenomena yang luar biasa bagi laki-laki, seolah-olah matahari terbit dari barat atau sungai mengalir mundur ke atas gunung. Hanyan, kamu tersenyum, kamu memikirkanku sedemikian rupa, jika aku tahu, kamu sangat berisik. Ji Hanyan dengan santai mengayunkan lengannya, menamparkan wajah laki-laki itu dan membuatnya terbang. Dia mendekati Su Chen dan bertanya, apakah sudah berhasil? Su Chen mengangguk, datanglah ke kamarku, kata Ji Hanyan segera. Dia ingin Su Chen datang ke kamarnya karena ada ruang latihan di sana, cocok untuk mendemonstrasikan dan menampilkan origin skill baru. Laki-laki berpakaian putih baru saja merangkak kembali berdiri. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia hampir jatuh kembali ke tanah. Dia menyaksikan dengan tak percaya saat Ji Hanyan menarik Su Chen sebelum akhirnya mengerti bahwa senyum Ji Hanyan tidak ditujukan padanya. Siapa itu? Bagaimana dia bisa membuat Ji Hanyan tersenyum? Hampir tidak ada bau darah yang keluar darinya, dia orang biasa. Laki-laki berpakaian putih tidak bisa mempercayai matanya. Ji Hanyan menamparnya hanya karena orang biasa, dan dia bahkan menarik orang biasa ke kamarnya. Dia tidak bisa menahan diri saat dia berseru, berhenti di sana. Su Chen mengerutkan alisnya. Pihak lain kemungkinan besar salah memahami niat Ji Hanyan. Dia hendak membuka mulutnya dan menjelaskan dirinya sendiri ketika alis ramping Ji Hanyan terangkat vertikal. Kabut es mengelilinginya. Su Chen dengan cepat mendapat petunjuk bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesaat kemudian, Ji Hanyan berbalik dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah pria berpakaian putih itu. Gelombang es dengan keras melonjak ke depan, benar-benar menenggelamkan pemuda itu dalam gemuruh es. Bab 10, Mematahkan Jari. Suara mendesing, aliran energi berselang-seling di udara, membentuk jaring energi yang tak terlihat. Ji Hanyan menarik tangannya. Dengan mengandalkan indera energinya, dia secara kasar bisa mengetahui keberadaan jaring itu. Jejak kepuasan muncul di matanya. Kamu benar-benar melakukannya, itu adalah jaring yang tidak terlihat. Sayangnya, itu hanya tidak terlihat oleh mata telanjang karena pembiasan cahaya. Jika lawan menggunakan keterampilan asal persepsi untuk langsung merasakan energi asal, itu tidak akan terlihat lagi, desa Su Chen. Tidak ada keterampilan asal yang sempurna. Selama itu tidak terdeteksi oleh mata normal, itu sudah cukup. Ji Hanyan masih puas. Kebanyakan orang tidak terus-menerus menggunakan persepsi origin skill, terutama origin ki skolar tingkat rendah. Mereka kekurangan kekuatan asal untuk melakukannya. Di sisi lain, jika lawan memilih untuk menggunakan skill asal persepsi mereka, menjadikan skill asal ini tidak berguna, itu masih efektif, hanya saja itu akan efektif dengan menguras energi lawan. Su Chen dipenuhi dengan kekaguman. Kamu benar, saya harus mencobanya dalam pertempuran untuk menemukan kegunaan itu, tetapi Anda langsung memikirkannya, kamu cukup jenius. Aku hanya unggul dalam pertempuran, tapi aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Ji Hanyan melirik Su Chen. Kamu benar-benar jenius, menciptakan dua keterampilan asal baru berturut-turut, sepertinya Anda dapat membuatnya kapanpun Anda mau. Tolong jangan lagi, Su Chen melambaikan tangannya, keduanya sudah membuatku lelah. Su Chen sebenarnya tidak terlalu lelah, tetapi melebih-lebihkan jumlah usaha adalah praktik penting bagi setiap pengusaha yang tidak jujur. Lagi pula, Su Chen benar-benar tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat keterampilan asal baru. Dia menciptakan keterampilan asal baru sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan untuk menghabiskan waktu. Su Chen memiliki banyak pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan keterampilan asal yang belum dia pelajari. Jadi tidak ada gunanya membuat keterampilan asal baru saat ini. Jika dia melakukannya,
dia akan meletakkan kereta di depan kudanya. Su Chen hanya menyetujui permintaan Ji Hanyan karena dia ingin sedikit bereksperimen dengan formula Brock. Tapi sekarang dia sudah waktunya untuk menyembunyikan kemampuannya. Tidak perlu baginya saat ini untuk mengejar penciptaan keterampilan asal. Lebih baik fokus pada yang sudah ada untuk saat ini. Lagi pula, dia lebih mungkin berhasil dengan itu, dan mereka dapat membantunya membangun fondasi yang lebih kuat. Ji Hanyan tidak menyebutkannya lagi ketika dia melihat keengganan di mata Su Chen. Lupakan saja. Tapi jika kamu terpikirkan sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatanku, aku akan memberitahumu, Su Chen menjawab dengan serius. Ji Hanyan mengangguk. Benar, apa kamu sudah memberi nama? Ji Hanyan bertanya. Aku belum memikirkannya, mengapa kamu tidak memilih? Baiklah, sebut saja Clear Wind Net. Oke, Su Chen menjawab, keduanya tersenyum satu sama lain. Saat hendak pergi, Su Chen memikirkan sesuatu. Dia bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan yang tidak peduli dengan penampilannya, namun sangat kuat, kemungkinan besar di sekitar alam gemetar cahaya, dia terlihat sedikit tua tapi juga kuat. Ji Hanyan berhenti berpikir, menjawab setelah beberapa saat, jika itu orang tua, itu pasti bukan murid, jadi dia hanya bisa menjadi tutor pribadi. Tapi saya tidak bisa memikirkan instruktur pribadi yang memiliki rambut berantakan dan tidak peduli dengan penampilan mereka. Adapun seseorang yang tidak aktif, apakah kamu bertanya tentang dia? Su Chen kembali ke kamarnya setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ji Hanyan. Sepanjang jalan, Su Chen sedang mempertimbangkan apakah dia harus kembali ke perpustakaan atau asramanya sehingga dia dapat melakukan beberapa percobaan. Dia terbangun dari pikirannya ketika dia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Itu adalah pemuda berpakaian putih yang diterbangkan oleh Ji Hanyan. Dengan satu set pakaian baru, dia mendapatkan kembali sikap elegannya. Setiap helai rambut yang mengalir di kepalanya bersinar, dan dia dengan lembut mengibaskan kipas di tangannya. Saat itu sudah memasuki musim dingin, jadi riasan seperti itu tidak cocok dipakai. Seorang pelayan kecil mengikuti di belakangnya. Pria berpakaian putih itu menghalangi jalan Su Chen dan berkata, aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Apa hubungan antara kamu dan Ji Hanyan? Nada bicaranya sangat kasar. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah marah. Su Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum dan berkata, jangan berpikiran konyol. Nona Ji dan saya tidak berhubungan, dan kami hanya mengenal satu sama lain karena interaksi bisnis. Dia senang ketika aku melihatnya karena aku memiliki apa yang dia butuhkan. Setelah dia memverifikasi barangnya, aku juga diusir. Nada suaranya sangat sopan dan dia berbicara dengan jelas dan ringkas. Dalam beberapa kalimat, dia menjernihkan kesalahpahaman. Meskipun pria berpakaian putih itu sok, dia tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Dia menghela nafas lega dan berkata, jadi begitu, bagaimana mungkin Hanyan memandang baik individu non-keturunan sepertimu? Tahukah kamu apa itu etika berbicara? Su Chen sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi tidak membantah pemuda itu. Yang dia katakan hanyalah, karena kesalahpahaman telah diselesaikan, aku akan pergi. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia bersiap untuk pergi. Saat itu, Su Chen melihat pelayan kecil itu membisikkan sesuatu di telinga pria berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu langsung menghadap Su Chen dan berkata, tunggu sebentar, apa yang kamu berikan kepada Hanyan? Su Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu lebih baik menanyakan pertanyaan itu pada Nona Ji. Mungkin bukan tempat saya untuk mengatakannya. Pria berpakaian putih itu mengerutkan alisnya. Sebaiknya kau beritahu aku. Aku akan memenuhi kebutuhan apapun yang dia miliki di masa depan. Dia ingin tahu karena dia mengerti tidak banyak hal di bumi ini yang bisa menggerakkan Ji Hanyan. Jika itu bisa mendapatkan senyuman dari Ji Hanyan, itu pasti sulit didapat. Jika dia membantu Ji Hanyan menemukan hal-hal itu, mungkin dia bisa mendapatkan kasih sayangnya. Ini, Su Chen menggaruk kepalanya. Kamu mungkin tidak dapat menemukannya. Laki-laki berpakaian putih semakin merajut alisnya. Dia membentangkan kipas di tangannya terbuka dengan penuh gaya, mengipasi dirinya sendiri 2 kali dan berkata, di dunia ini, tidak banyak hal yang aku, Pangeran Bai Yihong, tidak dapat temukan. Kamu cukup percaya diri. Su Chen diam-diam mengutuk. Pelayan di sisinya membungkuk dan diam-diam mengatakan sesuatu. Alis Su Chen menyatu dengan tajam. Banyak pertengkaran yang sebenarnya dipicu oleh para pelayan dengan niat jahat. Memang, pria berpakaian putih itu berhenti sejenak, lalu menatap Su Chen sambil berkata dengan dingin, kamu hampir menipuku dengan kamu hanya orang biasa tanpa garis keturunan. Apa yang mungkin kamu temukan yang tidak bisa aku temukan? Katakan padaku.
Apa sebenarnya hubungan antara kamu dan Hanyan? Kemarahan melonjak di hati Su Chen juga. Dia dengan dingin menjawab, kamu sudah melihat dengan matamu sendiri. Jadi mengapa repot-repot bertanya? Ekspresi Bai Yihong berubah drastis setelah mendengar ini, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Mustahil, mustahil, bagaimana Hanyan bisa jatuh cinta pada orang sepertimu? Apa yang salah dengan orang sepertiku? Mengapa Ji Hanyan tidak bisa jatuh cinta pada orang sepertiku? Su Chen balas sinis. Tentu saja dia tidak bisa. Bai Yihong mulai berteriak, bagimu, seseorang tanpa garis keturunan, sudah cukup mulia untuk diterima di Hidden Dragon Institute. Namun kamu berani mengarahkan pandangan kamu pada wanita surgawi seperti dia, kamu jauh dari panggang. Dia menusukkan jarinya ke arah Su Chen. Segera kendalikan pikiranmu, aku akan membuatmu menderita jika tidak. Menahan pikiranku, Su Chen tidak bisa tidak memikirkan Gu Qingluo. Bagi mereka yang berasal dari Bloodline Nobility Clans, semua orang yang bukan berada di bawah mereka. Mereka tidak bisa mengenakan pakaian mewah yang disepuh emas, mereka harus memberi jalan bagi bangsawan saat berjalan di jalanan, mereka tidak bisa menikahi orang-orang dari klan bangsawan garis keturunan. Saat mengurus bisnis, klan bangsawan Bloodline diizinkan untuk memilih tugas yang paling mudah. Mereka dikemas ke daerah dekat perbatasan untuk dijadikan korban. Jika seseorang dari klan bangsawan garis keturunan membunuh salah satu dari mereka, hukuman mereka hampir tidak ada. Api kemarahan langsung menelan hati Su Chen. Ini adalah kebencian terhadap segala sesuatu yang negatif tentang sistem garis keturunan. Jari Bai Yihong masih menempel di dahi Su Chen. Su Chen menatap jari itu, dia tiba-tiba bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang layak untuk jari ini? Apa? Bai Yihong tidak mengerti. Su Chen mengulurkan tangan, dia meraih jari yang terulur dan memutar, retakan, jari itu langsung patah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a